Hai hai, halo semuanya. Acaranya akan dimulai pada jam 14.05 ya. Nah, sebelum itu aku pengen sapa-sapa dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Boleh ya ramaikan komentarnya dan kalau, teman-teman yang bisa untuk pakai PBG-nya dipakai ya, virtual background-nya sama on kameranya. Untuk mikrofonnya boleh dimatikan saja. Tadi ada beberapa orang yang udah izin ke aku. Halo, halo. Wah, ternyata udah seru ya di komentar udah ada yang saling sapa. Teman-teman kira-kira udah ada dari mana aja nih? Aku pengen tahu. Ini teman-teman ada dari mana aja nonton seminar ini, webinar kali ini? Bandung katanya sama, aku juga di Bandung. Halo dari Jakarta Utara ya Kak, dari Sukabumi. Wih, dari Bandung banyak ya. Dari Telu, halo Kakak yang dari Telu, Majalengka. Aduh, ada orang Majalengka ternyata ya Kak ya. Sulawesi, widih. Ada Bojonegoro juga Jawa Timur. Wah, jauh-jauh banget ya teman-teman. Kalimantan, Bengkulu, Padang. Wah, keren-keren banget nih. Coba kita lihat dari mana lagi. Bandung, Bandung. Wah, Bandung banyak banget ya. Sumatera hadir, Riau, Kak. Wah, jauh-jauh banget ya teman-teman. Boleh teman-teman yang bisa on cam untuk on cam ya, nemenin aku nih selama acara nanti. Medan, Kak. Widih, dari Medan. Riau. Coba dari mana lagi? Tangerang. Oke, Bandung hadir. Aku juga dari Bandung, teman-teman. Orang Sunda berarti ya, banyak orang Sunda. Dari mana lagi? Ayo di absen dulu. Kita mulai jam 14.05 ya, Jabodetabek, widih. Pak Adam dari Jabodetabek, widih. Palembang, oke dari Palembang. Kira-kira nih aku mau tanya ke teman-teman alasannya ikut webinar ini tuh apa? Boleh diketik dong. Apakah karena diajak teman atau pengen dapat ilmu baru apa apa nih? Coba diketik di kolom komentar. Teman-teman ikut webinar ini karena apa? Ingin menambah ilmunya, Masya Allah, keren banget ya. Jangan-jangan ingin dapat karena kepo, oke. Bagus ya Kak dipertahankan. Dari Muhammad Rusdan, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan silaturahmi. Halo Kakak, iya kita silaturahmi juga ya di sini teman-teman. Yang lain pengen pengen dapat ilmu tentang CV and interview, widih, karena gabut. Iya ya, karena ini weekend ya teman-teman. Ini ada yang jawab dari Giva, pengen dapat ilmu tentang CV and interview. Teman-teman tahu gak? Ternyata nih kita juga punya namanya CV-ku, platform CV-ku. Ini tuh platform yang bisa bantu kalian untuk bikin CV dan juga merevisi CV kalian teman-teman. Aplikasinya nanti bisa diintip sama teman-teman ya. Nanti mungkin akan dijelasin sedikit sama pemateri kita, insya Allah ya. Pengen bikin CV yang bagus, Baru mantap. dapat, gue bayar, Cok. Lu nggak ada Misi ini Kak, boleh di webinar? off cam dulu, off ininya suaranya. Halo. Halo Kak, boleh dibisukan. Pak Oh, Deo. ya maaf, Kak. Halo Kak Deo, boleh dibisukan terlebih dahulu. Oke, sudah dibisukan ya teman-teman. Diajak teman sekaligus pengen dapat ilmu atau gambaran tentang CV. Waduh, nanti kita jelaskan tentang CV-ku juga teman-teman buat yang pengen CV-nya diperbagus, ingin menaklukkan interview Kak. Widih, keren banget ya ingin menaklukkan interviewku. Sebentar lagi juga mau interview Kak. Oh, jadi kalian nih masuk ke sini karena juga pengen ini ya, apa namanya, belajar. Wah, keren banget sih semangatnya. Self improve katanya, pengen self improve juga. Coba apa lagi nih? Kira-kira tahu tahu gak sih ini yang ngadain acara ini tuh apa, siapa yang ngadain acara webinar ini? Coba ditulis di kolom komentar sebelum kita nunggu yang lainnya. Karena kita akan mulai di jam 14.05 ya, teman-teman. Tahu gak nih webinar ini diadain oleh siapa? Ayo ditulis di kolom komentar. Wah, sepi ya, interviewku Kak. Oh, widih, interviewku katanya. Nah, aku interviewku, widih, udah pada tahu ya, keren. Nih, aku mau apa namanya kenalan dikit tentang interviewku. Jadi, interviewku tuh apa sih Kak? Pasti bertanya-tanya kan. Jadi, interviewku itu salah satu platform yang didesain untuk membantu kita menghadapi wawancara kerja.
Nah, di sini tuh kita latihannya sama AI gitu kan, karena teknologi makin canggih, jadi kita menggunakan teknologi yang ada, teman-teman. Di sini kalian bisa membantu wawancara, terus dapat feedback juga kayak tadi video opening-nya, dan di sini juga ada CV-ku. Tadi banyak banget teman-teman yang bilang pengen latihan bikin CV yang bagus. Nanti ada pemateri kita yang luar biasa yang akan paparin materi dan juga kalian bisa banget pakai Sipiku. Sipiku ini salah satu platform juga yang dari Interpiku. Nah, ini dia memudahkan membuat CV dan nanti tuh bisa direview gitu loh, teman-teman. Keren banget pokoknya. Tunggu aja ya. Ini udah jam 14.03, 2 menit lagi ya kita mulai karena kita nunggu yang lain udah ada 117. Boleh disuruh join teman-temannya yang belum masuk ke Zoom ini? Karena jam 14.05 kita akan memulai acaranya. Oke teman-teman boleh on cam, ini udah ada virtual background-nya udah banyak, tapi manusia-manusianya tidak terlihat teman-teman. Boleh kita ngelihat teteh-teteh dan akang-akang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini mana? Lihat say hi ke kamera. Oke, udah ada yang on cam ya. Wih, udah ada yang on cam banyak banget. Oke. Heeh. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai ya teman-teman. Sambil nunggu yang lain aja, boleh teman-temannya disuruh untuk masuk ke Zoom. Baik teman-teman, karena udah jam 14.05, kita tunggu teman-teman yang lain sambil membuka acaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online ya teman-teman. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan berada di dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada webinar kali ini mengusung tema Siapkan CV Mautmu Taklukkan Interview, yaitu panduan praktis kepada para peserta dan teman-teman semuanya mengenai cara membuat CV yang menarik perhatian HR dan bagaimana menghadapi wawancara kerja dengan percaya diri. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri seperti istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ai Puspasari selaku Master of Ceremony pada acara webinar Siapkan CV Mautmu Taklukkan Interview 2024. Teman-teman pada semangat banget ya, aku tadi udah lihat antusiasnya di awal, yang harusnya weekend, tapi sekarang teman-teman hadir di sini untuk ikut webinar bersama kami. Walaupun hari libur, teman-teman masih menyempatkan waktu untuk ikutan, berarti teman-teman semua semangatnya sangat luar biasa. Terbukti dari para pesertanya yang hampir mencapai 200 peserta yang ada di grup, dan juga sudah ada 100 lebih orang yang masuk ke dalam Zoom ini. Luar biasa sekali ya teman-teman. Semangat kalian itu sangat patut dicontoh untuk belajar hal baru. Oh iya teman-teman, sebelum itu aku mau kasih informasi buat kalian, buat teman-teman yang mengikuti webinar ini sampai akhir nanti akan mendapatkan sertifikat. Tapi link presensi hanya akan dibagikan di akhir sesi. Jadi harap teman-teman mengikuti webinar ini sampai selesai dan tidak keluar dari Zoom karena link akan ditutup sewaktu-waktu dan kalian tidak bisa masuk lagi. Dan untuk link presensi nanti diharapkan teman-teman tidak boleh membaginya kepada teman-teman yang tidak mengikuti Zoom pada hari ini. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Pelaksana Webinar Interpiku 2024, Kak Aura Riani Jahwa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber kita, Kak Regina Yohana dari Karo dan Kak Cahyo Ardi dari Insignia.
serta seluruh peserta webinar yang sangat luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia yang dapat kita berkumpul secara virtual pada siang hari ini untuk mengikuti webinar Siapkan CV Maumu, Taklukkan Interview. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, terutama kepada tim interviewku yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Webinar ini merupakan acara perdana dari interviewku di tahun 2024. Kami berharap melalui webinar ini teman-teman peserta dapat memperoleh pengetahuan dan kepercayaan diri yang lebih untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya itu, kami juga berharap acara ini dapat menjadi langkah awal yang menginspirasi bagi teman-teman dalam mencapai kesuksesan berkarir di masa depan. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga setiap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam perjalanan karir kalian. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Kak Aurariani Jahwa selaku Ketua Pelaksana Webinar Interviku. Baiklah teman-teman, untuk webinar hari ini kita telah mendatangkan 2 narasumber yang sangat luar biasa. Udah dipasang ya di, pamflet-pamflet yang ada di poster dan juga yang ada di kampus. Pasti teman-teman udah tahu dong siapa aja nih narasumber kita. Kira-kira teman-teman masih ingat gak di posternya siapa aja narasumber kita? Boleh ditulis di kolom komentar. Siapa ayo masih ingat gak di posternya? Jangan-jangan lupa nih. Ayo, siapa nih? Oke, karena sepertinya teman-teman semua belum pada kenal, kita kenalan dulu kali ya teman-teman. Kita akan berkenalan dengan narasumber pertama kita, yaitu Kak Regina. Halo, selamat sore Kak Regina. Halo, selamat sore. Oke, Kak Regina gimana nih kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan baik ya. Alhamdulillah. Apakah ada kendala Kak Regina? Eh, nggak ada sih, so far so good ya. Cuman sekali lagi ya, bisa oke, lumayan ya. Oke, baik teman-teman, ternyata narasumber kita yang pertama ini sangat kelihatan antusias dan semangatnya ya. Jadi teman-teman juga jangan mau kalah untuk semangat di acara webinar ini sampai selesai. Nah, sekarang mungkin aku akan membacakan sedikit CV dari Kak Regina sendiri, teman-teman. Jadi, Kak Regina ini merupakan lulusan dari Trisakti School of Tourist. Wah, luar biasa sekali ya, teman-teman. Nah, beliau juga merupakan professional experience-nya ada dari Glins Indonesia sebagai associate konsultan dari Januari 2022 sampai Februari 2023. Dan beliau juga sekarang bekerja di Karo sebagai talent acquisition yang ada di Jakarta, Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata Kak Regina juga ini berasal dari Tangerang, Banten. Tadi ada ya yang berasal dari Tangerang. Nih, bisa nih kenalan-kenalan sama Kak Regina. Oke. Kak Regina boleh dipersilahkan untuk membacakan, presentasinya dan juga kenalan dengan teman-teman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo semuanya, apa kabar? Oke, so nanti saya akan ngejelasin ya lebih tepatnya untuk presentasi. Gimana kalian tuh untuk sebagai juniors di dunia profesional tuh harus ngapain aja, atau mungkin cara-cara untuk kalian came over with the interview. Biasa kita kalau interview pada tegang ya. Cuman kita santai aja karena interview itu adalah dialog di mana hubungan itu dua arah. Oke, first off mungkin boleh di next untuk videonya. Oke, di sini saya akan ngejelasin beberapa konten ya. Jadi ada junior landscape itu untuk ya boleh nggak apa-apa, yang ketiga aja nggak apa-apa. Oke, untuk junior landscape sendiri ini kita akan ngejelasin junior itu masuknya tuh dalam tahun profesional itu berapa tahun sih? Kalau bisa dibilang sih itu less than 2 years experience ya. Terus karena ini junior, jadi untuk competition-nya sendiri itu masih banyak ya. Karena junior ini competition-nya itu nggak cuman kalau bisa bilang uh,
orang-orang yang bisa dibilang mungkin unemployed, tapi juga bisa dibilang untuk fresh graduates. Jadi setiap tahunnya aja untuk di Indonesia sendiri kita kan punya berapa ribu kampus ya seluruh Indonesia. Belum lagi dalam satu kampus itu bisa menghasilkan lebih dari 100 mahasiswa yang lulus. Jadi kalau bisa dibilang untuk competition-nya sendiri atau market-nya sendiri ini lumayan kompetitif ya. Dan untuk junior sendiri biasanya teman-teman junior ini tuh lebih mencari jati diri lah atau misalnya lebih ke arah skill focusing yourself gitu. Oke, next. Oke, untuk CV preparation. Nah, mungkin aku mau kasih tahu sedikit ya, ini sebenarnya rahasia sebagai HR atau recruiter. Jadi untuk CV sendiri, biasanya kalau teman-teman kasih CV nih, kita itu sebagai HR atau recruiter, kita biasanya cuman baca less than 7 detik atau less than 10 detik untuk membaca satu CV orang. Itu kalau misalnya kita tidak menggunakan ATS ya. Nah, makanya di sini saya akan ngasih tahu nih hal-hal apa aja yang kalian perlu lakukan atau misalnya hal-hal apa aja yang harus kalian cantumkan dalam CV kalian. For example, di sini ada 3 hal penting, jadi ada key element, terus habis itu nanti highlight-nya apa aja, sama customizing-nya nanti bisa dibantu ya. Untuk elemen-nya sendiri yang pertama itu harus kontak. Kontaknya ini adalah kontak personnya kalian. Jadi make sure untuk nomor telepon, terus habis itu emailnya kalian juga itu harus updated atau aktif. Karena jangan sampai nanti kalian, oh ternyata udah HR-nya udah suka nih sama CV kalian, tapi ternyata kontaknya kalian ini nggak bisa dihubungi. Itu sayang banget kalau hal itu terjadi. Terus yang kedua itu education. Kenapa education itu penting dalam CV? Karena biasanya HR itu bisa ngelihat karakteristik calon kandidat dari education-nya. Kalau bisa dibilang contohnya ya, misalnya anak-anak ilmu komunikasi, mereka biasanya anak-anak ini tuh lebih ke arah ekstrovert dibandingkan anak-anak yang ngambil jurusan computer science gitu. Biasanya kalau anak computer science kan lebih introvert, lebih pendiam seperti itu. And then untuk skills sendiri di sini kalian tuh bisa masukin hard skill atau soft skills-nya sekalian. Nah, kalau soft skill ini kan misalnya contohnya kayak teamwork, terus habis itu time management, terus habis itu adaptability. Nah, untuk hard skill kalian bisa masukin misalnya kalian tuh pernah masuk bootcamp atau belajar apa aja sih di kampus atau di sekolah. Contohnya, oh saya pernah belajar nih misalnya Excel. Excel saya udah sampai tahap ini, saya udah belajar di, let's say udah sampai pivot, VLOOKUP, HLOOKUP, seperti itu. And then last but not least, the experience itself. Jadi untuk experience dalam CV sendiri, itu penting banget. Karena yang tadi saya bilang, HR itu cuma baca CV 7 detik. Dan kita cuma ngelihat, kamu experience-nya ini di mana aja sih? Kalau misalnya ya, teman-teman sendiri nggak punya experience ya, misalnya kita ngomongin fresh graduates with zero experience, mau dari internship atau projects, kalian bisa masukin nih experience kalian di bidang lain. Misalnya, kalian pernah jadi panitia 17-an, atau enggak kalian pernah jadi panitia untuk pemilu, seperti itu. Kalian of course boleh banget masukin experience itu dalam CV. Jadi jangan pernah takut atau malu untuk masukin experience kalian dalam CV. Oke, untuk highlight-nya sendiri, di sini saya mau minta tolong untuk teman-teman, kalau mau membuat CV tuh kita ada beberapa kata yang bisa di-highlight. Contohnya, untuk achievement tuh kita bisa menggunakan strong word, action verb, itu bisa seperti misalnya implementasi atau misalnya koordinasi dalam achievement kalian. Kayak misalnya saya contohnya ya dalam achievement itu kalian bikin kata-kata saya berkoordinasi dengan CEO company A untuk menjalankan project B seperti itu. And then quantify results when possible. Jadi nanti kalian itu kasih tahu juga untuk resultnya dari achievement kalian tuh apa aja sih. Seperti itu. And also showcase relevant project sama internship. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kalian misalnya apply untuk position, let's say kalian mau apply untuk position sales, terus kalian tuh punya pengalaman atau punya project nih, sebelumnya kalian cari danusan di kampus, walaupun kalian sebenarnya nggak punya internship nih, nggak punya pengalaman internship,
tapi kalian pernah belajar cari uang dari danusan seperti itu. Terus habis itu misalnya kalian pernah ikut acara pemilu, menjadi panitia pemilu. Kenapa yang dilihat itu experience-nya? Karena kita mau ngelihat gimana sih kalian untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia lainnya lah ya, atau rekan-rekan kerja kalian pada saat itu. Oke, the third one would be customizing. Jadi tailoring CV untuk specific industry. Nah, untuk CV-nya kalian ini sebenarnya untuk tailoring CV sebenarnya agak plus minus ya. Karena kalian itu istilahnya bikin satu CV untuk satu industri. Jadi kalau misalnya kalian mau apply ke industri tech, itu kalian bikin CV ke apa yang berhubungan dengan tech. Nah, another thing, misalnya kalian mau bikin CV ke industri retail, itu semua yang berhubungan dengan retail kalian masukin dalam CV-nya kalian. Sebenarnya itu time consuming banget. Yes, it is, itu minusnya. Tapi plusnya adalah HR atau recruiter mereka itu bisa ngelihat secara langsung untuk CV-nya kalian. Kayaknya cocok nih untuk industri kita. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini action verbs yang tadi saya udah bilang ya. Untuk showcase your accomplishment itu kayak misalnya tadi achieve, coordinated, atau implemented. Itu achieve untuk kata-kata dalam CV kalian. Jadi biar kayak untuk acara sendiri tuh tahu, oh ternyata kalian tuh udah pernah melakukan ini, kalian tuh udah berkoordinasi dengan orang-orang seperti ini gitu. And then untuk formatting sendiri yang tadi sempat saya bilang juga, HR itu cuma butuh waktu 7 detik, atau rekruternya itu cuma butuh waktu 7 detik untuk membaca satu CV. Jadi make sure untuk CV kalian itu lebih ke arah clean, terus konsisten dan easy to read. Jadi jangan sampai CV-nya kalian tuh bisa dibilang banyak errornya atau mungkin typos-nya. Karena beberapa kali saya ketemu dengan kandidat, mereka juga banyak yang lupa, oh saya lupa nih masukin tahun pekerjaan saya di tahun berapa sampai tahun berapa. Terus ternyata saya nggak masukin last experience saya sebagai apa. Itu kan jadi menjadi rancu ya untuk recruiter membaca CV kalian. Seperti itu. Oke, next. Oke, interview process preparation. Jadi dalam interview ini saya mau make sure lagi interview adalah komunikasi dua arah atau dialog. Jadi make sure untuk interview kalian tuh nggak cuman HR aja yang nanyain ke kalian, tapi kalian juga bisa loh nanya ke HR. Jadi kuncinya adalah jangan malu atau jangan takut karena HR juga manusia ya. Jangan terlalu melihat HR itu kayak sesuatu godly, sent by heaven atau gimana. Yang penting kalian santai aja, ngobrol sebagai teman atau misalnya ngobrol sebagai rekan bisnis saja. Seperti itu. Nah, untuk interview proses sendiri, yang pertama kalian tuh sebelum kalian melakukan interview ya, kalian tuh harus research tentang company-nya. Nah, company-nya ini bergerak di bidang apa, terus industrinya company ininya tuh apa, and then history-nya dia seperti apa, dan yang paling penting adalah recent news-nya mereka tuh seperti apa. Jadi recent news ini tuh bisa kalian lihat dari misalnya Google atau misalnya dari beberapa platform kayak misalnya kalau di Instagram tuh ada yang namanya e-commerce seperti itu. Kalian bisa lihat lah company-company yang lagi kalau bisa dibilang lagi mass layoff. Jadi kalian tuh nggak apply ke sana biar kalian juga nggak kaget gitu kalau terjadi yang namanya layoff. Itu. Second one would be questions. Oke, questions ini sebenarnya lebih ke arah tergantung dari HR mereka nanya apa ya. Karena ada beberapa HR mereka tuh eh, nanyanya itu out of the box lah istilahnya. Cuman banyak juga HR yang mereka nanya template. Nah, template-nya tuh apa aja sih? First, mereka pasti nanyain kayak kamu itu em, terakhir kerja di mana, atau mungkin kamu punya experience apa, terus day to day-nya kamu tuh ngapain aja sih, atau daily basis-nya kamu tuh ngapain aja di kantor sebelumnya, atau mungkin experience sebelumnya. Seperti itu. Terus untuk practice, another thing untuk preparation-nya kalian adalah practice ya, atau
latihan. Jadi kalau kalian misalnya tipe orang kayak, oh saya tipe orang yang gugup banget nih ketemu sama HR atau misalnya ketemu sama user, kalian bisa banget minta bantuan kayak teman-teman kalian atau mungkin kalian bisa ngobrol di kaca kayak untuk boost your own confidence. Seperti itu. Oke, next. Oke, kalau tadi kan kita ngomongin interview proses yang bagian verbal ya. Kalau di sini saya mau ngasih tahu untuk yang non-verbal. Non-verbal ini, let's say ya, kalian itu diundang untuk interview di offline interview lah ya. Let's say di kantor saya gitu di Karo. Nah, kalian pas diundang interview, saya ini pasti akan melihat first impression saya adalah dari diri kalian sendiri secara offline itu seperti apa. First, saya akan melihat kayak kalian sanggup nggak ya untuk eye contact dengan saya. Terus habis itu handshake. Handshake ini sering banget yang saya bisa nilai dari orang, itu adalah handshake-nya mereka. Jadi kalau misalnya orangnya handshake itu lemes banget, saya juga akan mikir-mikir, aduh ini orang tuh akan ready nggak ya untuk menjadi atau bekerja di dunia industri seperti ini gitu. Terus habis itu untuk good posture. Pastinya untuk kalian kalau misalnya interview apalagi offline yang bisa kalian di mana face to face dengan HR-nya atau dengan user-nya, itu pastikan kalian mempunyai good posture. Jadi jangan sampai kalian duduknya itu selengean lah ya, kalau bisa dibilang kasarnya. Jadi ntar duduknya sambil nyender, antar sambil ngopi, nggak tahu kan, gitu. And also facial expression. Facial expression ini juga sebenarnya penting karena kalau bisa dibilang HR atau recruiter sendiri, kita ini udah interview ribuan orang ya dalam karir kita sendiri. Mungkin ada yang bisa sampai puluhan ribu. Jadi kita udah bisa ngebaca nih, oh sebenarnya mereka ini lagi sedih nih, atau mereka lagi happy. Tapi whatever it is, kalau misalnya kalian, let's say, ada problems lah di kehidupan kalian. Jadi once kalian interview, itu make sure kalian tuh nggak bawa problems itu dalam interview. Seperti itu. And then second one would be follow up. Follow up ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya saya suka banget sama kandidat-kandidat kalau melakukan ini ke saya. Jadi kalau misalnya kandidat saya ini kan masih banyak yang menggunakan non-sistem ya. Jadi saya masih ada beberapa untuk reach out ke kandidat itu melalui WA. Jadi untuk follow up ini, kalau misalnya ada kandidat saya yang setelah interview sama saya atau interview dengan user, dia itu suka ngechatin saya kayak saya masih interested nih, terus boleh nggak ngobrol-ngobrol untuk masalah interview kemarin. Itu sebenarnya saya tertarik banget karena even if kalau misalnya kita nggak ngambil kandidat ini untuk posisi A, saya bakal coba untuk majuin ini kandidat ke posisi B. Seperti itu. Karena kita istilahnya udah punya building connection satu sama lain. Oke, next. Oke, workplace dynamics. Jadi sebagai junior sendiri dalam workplace atau dunia kerjaan ya, sebenarnya kalian ini tuh bisa dibilang legacy untuk the next senior atau manager dalam company tersebut. Jadi kalian tuh yang akan membawa legasinya. Nah, gimana sih kalian untuk mengetahui workplace dynamics di kantor kalian itu seperti apa? Yang pertama, kalian tuh harus mengetahui hierarkinya sendiri. Jadi hierarki di kantor kalian itu seperti apa sih? Atau misalnya organization chart-nya kalian itu seperti apa? Kalian itu direct manager atau misalnya direct senior kalian itu siapa aja? So you gotta make sure biar kalian tuh nggak terlalu melengkapi lah istilahnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk komunikasi. Norma komunikasinya itu seperti apa? Yang tadi saya bilang, ini berhubungan juga sama hierarki. Jadi kalau kalian misalnya ada problem, jadi kalian ini sebagai junior ada problem, jangan sampai langsung naik ke direkturnya misalnya. Padahal di bawah-bawahnya itu masih ada senior, masih ada supervisor, masih ada manager. Jadi untuk communication-nya sendiri, kalian tuh harus masih peer-to-peer atau enggak. Coba deh escalate satu level ke atas. Jadi nggak langsung yang kalian melengkapi beberapa level, terus langsung ke directornya. Kalau misalnya ada problem. And then unwritten rules. Sebenarnya unwritten rules ini tuh salah satu hal yang penting banget.
selain rules yang ada tercantum di istilahnya dinding di kantor, setiap kantor kan pasti punya namanya unwritten rules. Nah, gimana kalian tahu unwritten rules? Itu sebenarnya along the way kalian pasti akan tahu. Dan kalian bisa menanyakan unwritten rules ini ke teman-teman kalian atau mungkin senior-senior kalian yang udah lama di kantor tersebut. Jadi buat make sure juga kalian itu nggak cross the rule atau cross the boundaries itself. Nah, gimana sih cara kalian untuk make sure kalau workplace-nya kalian ini akan menjadi sesuatu yang tempat yang bagus atau misalnya enak untuk kalian kerja di sini sebagai long term. Nah, yang pertama kalian itu untuk observe sama adapt untuk workplace environment-nya kalian. Jadi coba kalian liatin gimana sih di kantor kita ini seperti apa, terus habis itu kalian juga harus bisa beradaptasi. Karena untuk manusia sendiri, kita kan pada dasarnya butuh sesama manusia ya. Dan kita juga harus beradaptasi satu sama lain. Gitu. Dan untuk yang kedua adalah kalian bisa untuk cari mentorship. Jadi kalian coba cari senior kalian atau mungkin supervisor atau manager kalian bisa menjadi role modelnya kalian deh di kantor tersebut. Jadi, let's say kalau kalian udah punya goals, jadi kalian tuh bisa lihat nih goalsnya kalian tuh, saya pengen nih jadi seperti dia. Atau mungkin, oh dia tuh minusnya di sini. Jadi saya bisa ambil plusnya aja, make sure saya nggak melakukan hal seperti itu lagi. Gitu. And then volunteer for projects sama continue expand your roles and responsibility. Oke, sebenarnya untuk volunteer and for projects ini nggak cuma masalah dalam kantor ya. Jadi yang di luar workload-nya kalian sebenarnya kalian juga bisa lakukan itu. For example, kayak di kantor nih sebenarnya ada town hall nih. Saya minta mau deh bantuin tim ini, misalnya yang lagi bikin town hall. Jadi bisa aja kalian volunteer untuk projects. Jadi biar kalian itu sebenarnya juga building connection ke tim-tim lain atau departemen lain biar mereka juga kenal sama kalian seperti itu. And also tadi untuk expanding your roles and responsibility, make sure juga untuk kalian ini sebenarnya lagi nggak hectic atau mungkin lagi nggak workload-nya itu lagi nggak banyak banget. Karena kalau misalnya nih kalian nambahin workload-nya kalian sendiri, di kantor sekalian itu sama aja kalian istilahnya membunuh diri lah ya kalau kasarannya seperti itu. Oke. Next. Oke, untuk career development. Ini biasa teman-teman yang masih mungkin ranah junior masih bingung nih untuk career development saya ini seperti apa, terus habis itu saya harus kayak gimana. Jadi sebelum kayak istilahnya teman-teman udah terjun jauh banget nih ke industri atau misalnya roles-nya kalian itu harus tahu juga nih konsekuensinya di roles kalian atau misalnya di industri kalian itu apa aja sih. Nah, yang pertama kalian juga bisa bikin goal setting untuk career development ya. Jadi establish SMART. Mungkin SMART ini ada yang tahu nggak ya? SMART ini tuh panjangan dari apa? Anyone knows? Oke. Untuk SMART sendiri, ini kepanjangannya S itu stand untuk spesifik, M itu measurable, A itu actionable, R itu realistic, T itu time bound. Jadi S ini spesifik, jadi kalian tuh untuk make sure kalian goals-nya kalian itu apa, itu kalian harus spesifik. Jadi misalnya saya nih punya goals pengen jadi manajer sebelum saya umur 30. Ya kalian harus spesifik nih, manajernya manajer apa? Ntar manajer HR, manajer TA, atau manajer data, seperti itu. Terus measurable. Measurable ini apa hal-hal yang bisa kalian menjadi tolak ukurnya kalian menjadi manager. Misalnya menjadi manager itu kan nggak cuma managing people ya, tapi managing juga workload-nya juga. Seperti itu. Jadi kalian harus make sure semuanya ini keep on track. Yang ketiga, action. Nah, selama kalian mau menjadi manajer, apa aja sih action yang bisa kalian ambil? Misalnya, kalian bisa kasih ide-ide once ketika kalian lagi meeting. Atau mungkin kalian bisa butt in for the BOD pas lagi Board of Directors lagi meeting, kalian juga bisa bantuin nih. Oh, mereka butuhnya apa? Gitu. Biar kalian istilahnya ngerti juga dari
tim teman-teman BOD atau HOD itu kayak gimana sih cara kerjanya mereka sampai mereka tuh bisa menjadi head of the director atau misalnya head of department seperti itu. Terus untuk R-nya ini realistic. Realistic ini adalah satu hal yang kalian tahu, gak semuanya itu akan mulus-mulus saja. Jadi kalau kalian mau mencapai cita-cita, kalian punya goals atas segala macam, gak semuanya itu akan mulus-mulus saja. Jadi yang pasti kalian akan ada yang namanya istilahnya jatuh bangun lah ya. Jatuh bangun, terus habis itu nanti ada kalian nangisnya, ada kalian stresnya, ada frustasinya. Jadi you gotta understand kalau semua itu emotion untuk manusia dan kalian itu adalah manusia. Semuanya itu valid. Seperti itu. Oke, untuk T-nya sendiri ini adalah time bound. Jadi kalian ini harus punya timeline-nya sendiri untuk diri kalian, untuk karir development-nya kalian sendiri. Jadi misalnya yang tadi saya bilang, saya pengen menjadi manajer sebelum saya umur 30. Misalnya sekarang saya umurnya masih 25. Saya masih punya 5 tahun nih untuk bekerja atau menjadi manajer tuh, mencari tahu menjadi manajer tuh harus seperti apa. Seperti itu. And then the second one would be feedback. Feedback ini sebenarnya suka sakit lah ya di hati atau mungkin bisa bikin kita nangis. Dan cuman satu hal adalah feedback ini tuh yang akan membantu kalian menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena let's say kalian ini saat ini lagi kerjaannya lagi jelek lah. Terus dikasih tahu sama rekanan kalian atau misalnya dikasih tahu sama manajer kalian kalau kamu ini kerjaannya lama ya atau mungkin kamu ini kerjaannya berantakan. Coba dong kamu bantu rapihin lagi kerjaan-kerjaan kamu. Nah, dari situ kan sebenarnya kamu akan merasa sedih ya. Aduh, kerjaan saya kok malah berantakan ya dibilangnya. Padahal saya nganggepnya kerjaan saya baik-baik aja. Tapi another thing itu adalah it's just a phase of denial-nya kalian. Itu denial-nya kalian itu pasti jadi gerbang utama pas kalian mendengar dari feedback. Tapi second thing adalah along the way kalian akan understand kenapa mereka bisa ngomong seperti itu. Oke? Jadi make sure untuk feedback kalian tuh harus mendengar. Jadi siapkan dada yang lapang dan telinga yang mau mendengar seperti itu. Oke, the third one would be opportunities. Nah, biasanya opportunities ini tuh terjadi atau misalnya kalian bisa tanyakan ke HR atau rekruternya kalian pas kalian itu lagi interview. Jadi pas misalnya kalian lagi interview, kalian bisa tanya nih ke HR, ada nggak sih room for growth atau enggak career path di sini? Kalau misalnya HR bilang, oh sebenarnya untuk career path itu agak susah di sini, then you understand the consequences juga. Tapi kalau HR bilang, oh of course di sini ada namanya career path atau misalnya room for growth. Cuman semuanya itu adalah plus minus. Balik lagi, kalian siap untuk mengambil resiko atau misalnya kalian siap untuk menerima feedback atau tidak. Seperti itu. Oke, next. Oke, common challenges untuk teman-teman yang biasanya masih di ranah junior adalah ada dua. Yang satu imposter syndrome sama yang satu work-life balance. Nah, untuk yang imposter syndrome sendiri, sorry. Oke, untuk yang imposter syndrome sendiri, ada yang tahu nggak mungkin imposter syndrome itu seperti apa sih? Anyone knows? Oke, saya kasih tahu ya, untuk imposter syndrome itu kamu istilahnya kamu udah achieve sesuatu, terus kamu malah ngerasa, kayaknya saya nggak pantas deh untuk mendapatkan hal ini. Padahal semua ini kamu bisa dapatkan itu sesuai dengan intelektualnya kalian sendiri, atau kerja kerasnya sekalian sendiri. Jadi kalian tuh nggak aware atau nggak nganggap kalau diri kalian tuh nggak capable atas hal tersebut. Gitu. Nah, selain itu, selain imposter syndrome, tadi juga ada work-life balance ya. Work-life balance. Jadi teman-teman di sini kan pasti masih banyaknya yang pengen kayak, apalagi kalau let's say ya, kita udah unemployed untuk for a while now,
Jadi misalnya udah 3 bulan, 6 bulan masih enak nih untuk jalan-jalan, atau misalnya enak untuk masih belum punya responsibility lah ya di kantor. Nah, di mana teman-teman pas gue masuk kantor pasti kaget, oh kok kerjaan gue jadi banyak ya, terus habis itu kok jadi kehidupan gue untuk yang sama teman-teman itu jadi minim. Nah, untuk hal tersebut itu sebenarnya kalian tuh bisa make sure lagi ke diri kalian. Nah, overcoming-nya adalah gimana cara kalian untuk manage time-nya sendiri. Seperti itu. Nah, time management-nya kalian tuh seperti apa sih? Dari task yang udah diberikan atau misalnya workload yang udah diberikan. Apakah kalian dari misalnya Senin sampai Kamis itu bercanda-bercanda, terus habis itu Jumat baru keteteran. Seperti itu. Makanya kita harus make sure lagi ke time management-nya kita. Karena balik lagi, untuk teman-teman yang juniors biasanya tuh masih bingung kayak kita di sini tuh masih ngapain sih gitu. Oke, and then other than that, untuk selain overcoming-nya itu adalah time management, kalian juga harus set boundaries. Nah, set boundaries ini seperti apa? Jadi let's say nih, kalian mau bilang ke atasan kalian, atau enggak misalnya kalian udah workload-nya ini udah bagus deh, kerjaan kalian udah bagus, and kalian cuma bisa bilang ke atasan kalian, oke, setiap weekend saya nggak mau diganggu ya, atau mungkin kayak kalau outside of working hours saya nggak mau diganggu ya. Itu sebenarnya salah satu boundaries yang bisa kalian lakukan gitu. Terus maintaining personal well-being di kantor itu nggak mungkin semuanya mulus-mulus saja. Jadi kalian juga bisa lihat emosi kalian, atau misalnya kalian bisa kumpulin emosi kalian, terus habis itu kalian buang emosi ke tempat-tempat yang lain. Misalnya, cara maintain personal well-being itu seperti apa? Satu, kalian misalnya kalau suka gym, kalian bisa nge-gym. Terus habis itu kalau kalian suka lari, bisa lari. Terus kalau misalnya udah stres banget nih, terus kalian suka main game, ya go ahead dan habis pulang kantor, once the day is done, kamu bisa main game atau nge-gym atau misalnya melakukan aktivitas yang lain yang kalian suka. That's why untuk hobi atau well-being sendiri itu kalian harus taken care of sendiri. Seperti itu. Oke, next. Oke, I think untuk personal branding ya, sebagai teman-teman, sebagai junior, itu satu hal yang sangat amat penting. Kenapa? Karena personal branding ini itu satu hal yang bisa dibilang nggak boleh luput dari diri kalian sendiri. Yang pertama, untuk online presence. Jadi personal branding ini kalian bisa dapatkan dari online presence. Ya, online presence ini seperti apa aja sih? Misalnya kalian ini suka main di LinkedIn. Di LinkedIn ini kalian kasih kayak misalnya kalian suka ngepost, atau misalnya kalian tuh suka bikin videos. Videosnya ini bisa kalian masukin ke TikTok. You can say kayak ada beberapa orang yang bikin kayak a day in my life at bla 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 gitu. Nah, itu mereka sebenarnya lagi ngebangun untuk personal branding yang mereka sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya ada recruiter atau misalnya HR yang ngeliat video mereka kayak, oh ternyata ini orang bagus nih untuk branding personal brandingnya dia sendiri, seperti itu. Terus second one would be connection ya, atau networking. Nah, networking sendiri ini kamu tuh bisa temukan dimanapun itu. Misalnya, kamu tuh bisa nemukan network kamu itu dari teman-teman gym, atau teman-teman main game. Atau mungkin pas kamu lagi ke social events, kayak misalnya acara, misalnya pemilihan pilkada, atau mungkin pas lagi pemilu, atau mungkin ada acara weddingan teman-teman kalian. Networking itu akan selalu ada, tergantung dari kalian itu mau apa tidak untuk ikut istilahnya kenalan sama teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, sama nih, event sama communities juga. Itu kalian juga bisa masukin untuk personal brandingnya kalian sendiri. Dan tadi saya bilang, tergantung semuanya itu akan kalian berani nggak untuk kasih tahu atau misalnya kenalan ke dunia baru atau lingkungan baru tersebut. Tuh. Oke, next. Oke, I think this is going to be the last one ya. Ini lebih ke arah summary.
Nah, untuk di sini saya cuma mau minta tolong ke teman-temannya untuk take action. Jadi sebenarnya untuk punya CV yang bagus, personal branding yang bagus, atau mungkin mastering interview, itu nggak bisa kayak sehari 2 hari jadi. Jadi itu harus kayak kalian repetitif. Jadi harus terus-terusan kalian lakukan. Karena hal ini tuh bukan yang mudah dipelajari. Dan sama aja kalau kalian ngebuang habit yang lama, yang jelek, itu nggak mungkin sehari 2 hari itu kelar. Seperti itu. And then second thing adalah, kalian tuh harus berani untuk set goals-nya kalian. Misalnya kalian tuh pengen menjadi manager, director, atau misalnya kalian pengen jadi CEO pun. Nah, itu kalian harus berani untuk ngomong seperti itu. Build a strong professional network sama embrace challenges-nya kalian untuk room for growth atau development di karir atau journey-nya kalian. Seperti itu. Oke? Think this is Dian. Okay, next. Oke, thank you all for udah ngedengerin interview saya. Di sini saya masukin untuk emailnya saya ya, email kantor saya. Kenapa? Karena saya sekarang lagi hiring untuk beberapa position, jadi open for all. Kalau misalnya kalian ada yang warga Bali saya sekarang lagi open untuk yang cabang Bali. Jadi kalian bisa coba untuk apply di emailnya saya. Dan di sini saya juga ada nomor WhatsApp dan LinkedIn for us to connect with everyone. Okay, that's all. Thank you so much all for a little bit of my presentation. Oke, terima kasih Kak Regina atas pemaparan materi yang sangat luar biasa barusan. Mungkin sebentar lagi kita akan membuka open Q&A ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh raise hand dan juga kita akan memilih, ini udah ada yang raise hand ya, aktif banget teman-teman ini. Oke, untuk pertanyaannya kita akan mulai dulu. Kita punya waktu 10 menit ini Kak. Mungkin ada untuk penanya pertama dulu, ada Aisyul Muzaki. Silakan boleh di on cam dan nyalakan mikrofonnya untuk bertanya Oke, langsung. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Kak, apa sih strategi yang efektif untuk mencantumkan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman non formal dalam CV? Itu saja sih Kak, terima kasih. Oke. Oke, untuk strateginya sendiri pengalaman non formal ya, itu tergantung dari kalian. Yang tadi saya udah bilang, itu kan kita bisa masukin ke hard skill atau soft skill-nya kita. Misalnya soft skill-nya kamu menjadi panitia 17-an. Dari kamu menjadi panitia 17-an sendiri ini kan kamu harus berhubungan dengan misalnya tim konsumsi atau teman-teman dari bendaharanya. Terus kalian tuh bisa masukkan kalau kalian itu bisa mampu mampu berkomunikasi antar tim, terus habis itu kalian juga istilahnya easy going, karena kalian kan mampu berkomunikasi nih. Biasanya orang-orang yang mampu berkomunikasi mereka juga easy going gitu. Nah, strateginya adalah kalian tuh harus make sure ke keyword-keyword yang tadi saya bilang. Itu kalian menggunakan strong keyword. Nah, strong keyword apa aja yang bisa kalian gunakan tadi? Ada implementasi, terus habis itu ada juga innovative misalnya, terus kalian bisa menggunakan achieve seperti itu. Ya benar-benar. Oke, baik Kak. Sebelum ke orang kedua yaitu Alfitra, ini ada yang mau bertanya dulu Kak, katanya. Kak, bagaimana cara untuk say no kepada bos ketika workload kita mentok dan dikasih asesmen baru dan ketika diminta kerja saat weekend? Bagaimana baiknya kita saat ekspektasi terhadap dinamika ini sebagai junior? Gimana Kak pertanyaannya? Oke, this is actually a really good question ya. Kalau misalnya kalian nggak berani untuk say no untuk ke bos, sebenarnya satu hal adalah kalian harus understand your own workload. Jadi misalnya kalian junior nih, tapi kok kalian dikasihnya workload-nya sebagai senior? Itu balik lagi ke diri kalian. Apakah kalian akan menganggap ini sebagai satu challenge dari bosnya kalian untuk kayak, oh saya pengen ngelihat bosnya ini istilahnya pengen ngelihat kamu tuh mampu sampai mana sih? Atau
kamu akan buang challenge ini demi mendapatkan kayak oke, saya nggak mau diganggu di weekend misalnya, atau misalnya saya udah banyak banget nih kerjaannya. Nah, caranya kamu untuk say no adalah kamu pastinya first kamu came in face to face. Lebih baik kamu came in face to face. Kalau misalnya kamu nggak ada waktu atau beliau juga nggak ada waktu, kamu bisa langsung ke by call, atau misalnya set a meeting lah dengan mereka. Terus kamu kasih tahu concern-concernnya kamu tuh apa aja sih. Terus kamu kasih tahu juga workload-nya kamu yang sedang kamu kerjakan itu sebenarnya apa aja. Jadi biar mereka juga ngerti, oh ternyata anak ini tuh lagi banyak nih kerjaannya, jadi saya nggak mau kasih dulu deh. Istilahnya kalau saya mau challenge dia juga nanti aja dulu. Setelah yang lain-lainnya ini selesai, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian diminta kerja saat weekend, sebenarnya ini tergantung ya dari atasan kalian. Kalau misalnya nih kalian udah punya set boundaries yang benar-benar udah fix, yang nggak bisa diganggu-gugat, dan juga ada tell atasan kalian juga atau misalnya bosnya kalian, sebenarnya untuk weekend ini saya lebih ke arah membatasi diri dengan dunia pekerjaan. Karena dari 7 hari yang kita punya, sebenarnya kita cuma punya 2 hari libur. Seperti itu. Nah, itu balik lagi ke kita berani nggak untuk ngomongnya. Karena balik lagi ya, kalau untuk di luar sana kan ada bos-bos yang kalau kita bisa galak banget ya. Atau misalnya bos-bos yang agak rempong lah ya, kalau kita bilang. Daripada kita yang eh, berantem sama dia, mendingan udahlah kita ngalah aja. Tapi jangan sampai karena kamu ngalah-ngalah mulu, nanti mereka malah seenak-enaknya. Itu sih. Oke. And then tadi ada bagaimana baiknya kita set ekspektasi terhadap dinamika ini sebagai junior. Nah, ekspektasinya adalah kalian tuh harus make sure, yang tadi pertama, workload-nya kalian sendiri itu seperti apa sih? Kalian harus tahu workload-nya kalian sebagai junior tuh apa aja. Jadi jangan sampai kerjaan yang sebenarnya kerjaan senior atau misalnya kerjaan manajer kalian, itu dilimpahkan ke kalian. Dan kalian sebenarnya nggak tahu kalau ini tuh kerjaannya atasan kalian. Istilahnya kalau mereka dapat gaji, kamu dapat terima kasih. Nah, itu kan gak enak kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, kamu harus tahu juga lah istilahnya workload-nya kamu seperti apa. And then the second one, kamu juga harus tahu nih batas kemampuan kamu tuh sampai mana sih, seperti itu. Karena sebenarnya teman-teman junior tuh biasanya pasti bingung ya. Saya tuh mampunya aja. Oh iya, gitu. Teman-teman junior ini banyak yang berani untuk ngomong. Tapi yang satu yang tadi saya bilang, semakin kamu nggak berani untuk ngomong, kamu takutnya orang-orang ini akan lebih semena-mena sama kamu. Seperti itu. Oke? Oke, Ada. baik. Oke, baik, Kak. Ini ada yang raise hand juga. Yang pertama tuh ada Kak Alfitra. Boleh Kak Alfitra untuk on cam dan buka suaranya, rekamannya? Maaf Kak, untuk on cam saya rasa tidak bisa Kak. Saya Oh, ya masih udah, di nggak apa-apa. luaran. Oke. Saya Silakan mau disebutkan pertanyaannya. selamat sore, saya mau bertanya, eh, apa saja kesalahan-kesalahan yang membuat CV itu tampak tidak menarik dilihat oleh HR? Itu aja sih Kak. Kak Ai, kamu mute? Ya, aman Kak. Silakan dijawab. Oke. Oke, tadi kamu nanyanya apa aja kesalahan-kesalahan yang membuat CV nggak menarik ya. Tadi saya ada sempat juga nih kasih tahu kan yang dari presentationnya saya, kayak misalnya errors. Errors ini tuh sebenarnya agak bikin HR atau recruiter ini sebenarnya agak emosi ya. Kayak kalian, misalnya let's say, kamu ini terakhir bekerja itu 2024, tapi ternyata CV-nya kalian ini nggak updated dan kalian cuma nulis di CV kalian itu terakhir kerja itu 2023 atau 2022. Itu sebenarnya agak bikin sama HR-nya kayak, lah kamu mau interview tapi kamu kok nggak kemin prepare sih? Atau kamu udah melamar pekerjaan tapi kok kamu nggak prepare? Seperti itu. Sebenarnya hal sesimpel itu tuh agak akan membuat HR tuh kayak ngerasa kamu nggak belum siap nih untuk istilahnya masuk ke dunia pekerjaan lainnya karena kamu aja tuh belum siap sama diri kamu sendiri. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Regina. Ini ada satu lagi penanya kita yang sudah raise hand. Silahkan untuk diucapkan pertanyaannya. Bagaimana cara menonjolkan soft skill dalam CV jika kita belum memiliki banyak pengalaman kerja? Baik, terima Oke. kasih. Oke, sebenarnya soft skill itu kita bisa dapat dari mana aja ya. Kayak misalnya dari lingkungan pertemanan pun sebenarnya kamu bisa dapat. Jadi, let's say kamu nih punya dalam satu lingkungan teman tuh ada 5 orang. Terus ternyata kamu ini yang mampu untuk kayak ngajakin mereka pergi mulu. Nah, dari situ aja tuh kamu sebenarnya bisa ngeliat nih soft skillnya kamu adalah connection. Kamu ini atau misalnya kalau bisa dibilang communication, kamu ini bisa loh ngajakin teman-teman kamu yang 5 orang ini untuk ketemu. Sedangkan kalau misalnya kamu nggak ngajak, teman-teman kamu ini nggak ada yang pergi gitu loh. Nah, sesimpel itu aja tuh sebenarnya bisa kamu jadikan soft skill-nya kamu. Terus misalnya nih kamu punya em, tugas di sekolah deh atau nggak tugas di kampus. Terus itu kan tugasnya kelompok. Nah, pas kamu disuruh, let's say kamu disuruh bikin presentasi, kamu bikin PPT. Nah, di situ kamu kan juga bisa kasih tahu kalau, oh, saya ini tuh waktu bikin PPT atau misalnya saya pas lagi presentasi, komunikasi saya bagus loh. Saya nggak perlu yang harus ngebaca PPT terus-terusan, atau mungkin saya nggak harus baca dari key card-nya sendiri, seperti itu. Nah, itu dari situ aja tuh udah kelihatan. Seperti itu. All good? Gimana Kak, sudah menjawab pertanyaannya? Oke, Sudah. karena sudah terjawab. Mungkin karena waktunya telah habis, mohon maaf ya untuk yang bertanya, karena selanjutnya kita akan ke pemateri yang kedua. Untuk Kak Regina, terima kasih banyak telah mengisi webinar kita pada hari ini. Teman-teman, waktu telah habis dan kita akan lanjut ke pemateri yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi dan sesi Q&A untuk narasumber pertama kita telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Regina yang sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri yang kedua kita. Kepada Kak Cahyo. Halo, selamat sore Kak Cahyo. Halo, selamat sore. Halo, gimana nih Kak Cahyo, apa kabarnya hari ini? Iya, baik, puji Tuhan, baik. Semoga teman-teman baik juga ya. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, ini dia Kak Cahyo. Kita kenalan dulu nih teman-teman sama Kak Cahyo. Jadi, Kak Cahyo ini bernama lengkap Sebastian Cahyo Ardi Iswara. Nah, beliau juga merupakan lulusan dari Telkom University. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Nah, beliau juga memiliki work experience ya teman-teman, yaitu saat 2021 sampai 2022 beliau pernah bekerja di Salt.id sebagai data analis dan juga di Blibli sebagai data tracking analis dari 2022 sampai 2024. Dan sampai saat ini beliau sedang bekerja di Interpicus sebagai business intelligence dan juga di insigna.co.id sebagai lead data analyst. Dan Kak Cahyo juga berasal dari Jakarta. Boleh Kak Cahyo kenalan dulu sama teman-teman dan sharing-sharing materinya pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you. Ini share screen ya, teman-teman. Oke, nanti PPT bakal di-share teman-teman ya. Jadi untuk hari ini kita coba sharing-sharing dikit ya terkait career progression in tech gitu ya. Bagaimana cara prepare diri teman-teman biar bisa dapat posisi tech yang teman-teman mau gitu ya. Oke, kita next. Untuk bahasan hari ini kurang lebih ada 3 topik ya. Pertama dari problem utamanya gitu ya, cara career progress in tech gitu ya. Lalu bahas sedikit gitu ya terkait yang sudah saya lakukan selama ini gitu ya. Dan nanti kita bahas terkait plan-nya gitu ya, terkait career progression ini. Oke. Oke, nah teman-teman pasti ini ya punya beberapa blocker gitu ya atau
isu gitu ya, ketika teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan impian teman-teman gitu ya. Sebagai POV gitu ya, misalnya teman-teman di sini adalah lulusan fresh graduate gitu ya, atau pekerja profesional, atau bahkan ini ya mahasiswa-mahasiswi gitu ya, yang lagi mau start karir nih, tapi bingung startnya mulai dari mana gitu ya. Nah, biasanya teman-teman ini udah pernah dengar gitu ya, skill-skill apa aja yang perlu ini ya diambil gitu ya, technical skill-nya. Habis itu saat ini juga teman-teman tahu gitu, kompetisinya itu cukup tangguh ya saat ini. Apalagi saat ini kita bisa bilang sedang bisa dibilang tech winter gitu ya, jadi agak susah nyari kerjaan. Nah, dari isu-isu tadi, pasti teman-teman ujung-ujungnya bakal bertanya gitu ya, gimana nih caranya biar kita bisa stand out gitu ya, bisa jadi lebih kelihatan, meskipun ada isu-isu di atas gitu ya. Nah, untuk kata-kata intinya ya, kata-kata bijaknya hari ini ya, mungkin success in tech doesn't just require skills, it demands a roadmap gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk bisa sukses di karir tech gitu ya, tapi nggak cuma tech ya, karir yang lain juga sama gitu ya. Itu nggak cuma require skills gitu ya, tapi itu perlu semacam roadmap gitu ya. Nah, di sini kita bakal coba bahas ya, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Apa aja yang diperlukan kalau misalnya mau progres gitu ya, berkarir di teknologi seperti itu. Nah, untuk saya sendiri saat ini bekerja di insignia.co.id gitu ya, jadi lead data analytics, dan journey yang udah saya lalui selama ini ya. Pertama, ketika masih mahasiswa gitu ya, saya sebenarnya udah sempat dulu itu sempat istilahnya mahasiswa yang ngikutin arus gitu ya, mahasiswa yang ngikutin arus gitu ya, yang dimana belum ada nih passion tertentu gitu ya, masih kuliah gitu aja. Nah, mungkin setelah sekian semester gitu ya, pada akhirnya saya nemuin nih passion saya gitu ya. Ternyata passion saya di data gitu ya, di semester 6. Di saat itu, mungkin kalau teman-teman tahu, itu ada film tuh dari Netflix gitu ya. Nah, dari film tersebut tuh akhirnya saya kayak terinspirasi gitu. Ini kayaknya kalau saya kerja di bidang ini, kayaknya bakal keren nih gitu ya. Dan ya, pada akhirnya berkat perjuangan saya sebelumnya itu ya, akhirnya bisa tuh ketika waktu itu dapat tawaran sebagai data analis, dan itu juga tawarannya 1 bulan sebelum sidang skripsi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang masih kuliah pasti tahu ya sidang skripsi hektiknya kayak gimana gitu ya. Nah, ketika waktu itu saya dapat tawaran untuk full time jobs gitu ya, sebagai data analis, yang saya pikirkan waktu itu pasti ini nggak boleh disia-siain gitu ya, harus diambil. Soalnya kan kita nggak tahu ya ke depannya bakal gimana kalau ini nggak diambil. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai ini ya berpindah-pindah menaikkan karir saya gitu ya, yang darinya awalnya jadi data analis, lalu lanjut ya jadi data tracking analis, senior data analis, dan sampai saat ini gitu ya di posisi lead data analis. Kalau secara timeline teman-teman, kurang lebih seperti ini ya timelinenya ya. Jadi ketika masih mahasiswa gitu ya, saya lulus angkatan 2017. Ketika mahasiswa pasti ada kegiatan ya yang biasanya teman-teman ikuti gitu ya. Dan kebetulan pada waktu itu saya cukup tertarik ya terkait dunia coding. Jadi saya sempat ikut Developer Student Club ya. Ini kayak klubnya dari Google gitu. Oh, suaranya kurang ya. Bentar. Aku coba ini ya, ganti audio dulu. Oke, kalau ini suaranya apakah sudah lebih baik ya, teman-teman? Sudah aman, Kak. Kalau sudah ya, oke oke. Oke, thank you feedbacknya. Kita lanjut lagi ya. Sebentar. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ketika kuliah, saya ikut komunitas gitu ya, Developer Student Club. Ini kayak klubnya dari Google gitu, untuk teman-teman yang tertarik belajar coding gitu.
Jadi sejak saya ikut klub ini gitu ya, saya jadi tahu gitu kok kalau ternyata bisa dibilang ya, apa yang diajarkan di kampus dengan apa yang di industri itu semacam ada gapnya gitu. Dan kalau kita nggak isi gap ini bakal jadi ini ya, jadi kayak tantangan tersendiri gitu ya nanti kalau nyari kerja gitu. Nah dari situlah saya mulai ya belajar gitu terkait coding gitu. Dan pada semester-semester akhir gitu ya, di semester 7 semester 8, saya sempat bantu-bantu di lab ya. Jadi di Fakultas Teknik Elektro itu ada lab AI gitu ya di Telkom namanya iSmile gitu. Nah, kebetulan saya di sana sempat bantu-bantu gitu ya terkait jadi lab asisten gitu. Di sana saya belajarnya lumayan banyak ya terkait AI gitu ya. Meskipun belajar data itu sebenarnya sedikit-sedikit aja gitu. Nah, mungkin lanjut sedikit gitu ya. Nah, pada akhirnya eh, karena di semester-semester akhir itu saya dapat ini ya pencerahan gitu ya dari film gitu ya namanya The Startup tadi itu terkait startup booming gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu di tahun-tahun segitu tuh sebenarnya startup lagi booming gitu ya. Nah di situ saya kayak tertarik gitu. Wah ini harus belajar data nih, belajar data gitu ya. Nah, untungnya karena hal itu juga akhirnya dapat tawaran waktu itu dan jadi data analis gitu ya di SALT. Untuk teman-teman mungkin teman-teman belum tahu gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan B2B ya atau bisnis to bisnis itu memang namanya agak jarang eh, kedengeran gitu ya. Nah, intinya Salt ini adalah perusahaan B2B gitu ya, consulting. Dan di sini saya berkesempatan ya memegang proyek-proyek ini ya multinasional ya terkait ada salah dua eh, FMCG ya, FMCG yang jualan susu-susuan gitu. Jadi di situ saya banyak belajar hal baru gitu ya terkait data analytics. Nah, setahun setelahnya gitu ya, karena skill set dan expertise yang saya dapatkan gitu ya di kantor sebelumnya, saya kebetulan berkesempatan juga tuh pada akhirnya ditawari gitu ya untuk bekerja di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin teman-teman kalau tahu Blibli gitu ya, Blibli itu salah satu e-commerce di Indonesia gitu ya, yang dimiliki oleh Jarum gitu. Di sini sebenarnya posisinya itu hampir sama ya dengan data analis. Bedanya, kalau data tracking analis itu, dia kayak subset tim dari data analis gitu. Jadi kalau tim data analis itu biasanya datanya udah jadi gitu ya, tinggal tarik-tarik aja gitu. Sedangkan kalau data tracking analis, ini fokusnya lebih ke gimana caranya ketika kita ada suatu fitur gitu ya di aplikasi atau di web, fitur itu kita mau tahu tuh performanya user behavior kayak gimana gitu. Nah, pekerjaan saya jadinya lebih banyak ke sana gitu ya. Dan di sini juga saya banyak tuh dapat kesempatan ya untuk mencoba teknologi-teknologi yang sedang ngetren gitu. Karena kalau di startup itu biasanya kan teknologi yang dipakai itu teknologi yang cukup ngetren gitu ya. Jadi di sana saya banyak pakai teknologinya punyanya Google gitu ya, Google Cloud Platform seperti BigQuery, SQL dan masih banyak lagi gitu. Dan pada akhirnya ya di awal 2024 ya, saya akhirnya dipindah gitu ya, saya pindah ke Insignia. Jadi Insignia ini juga sama seperti Salt ya, dia modelnya B2B gitu ya. Dan untuk project yang saya pegang ini kurang lebih adalah ya, pokoknya apps dan web salah satu eh, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia gitu ya. Nah, di situ saya dipercayakan untuk menghandle web dan apps analytics-nya gitu. Hampir semua bisnis unitnya gitu. Di sisi lain, selain di Insignia, di saya di sini di interviewku itu juga ini ya apa namanya berkesempatan juga untuk bantu-bantu gitu ya. Jadi bantu-bantu terkait analitiknya juga sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti ini jurninya ya dari awal mulai belajar gitu ya sampai pada akhir. Jadi kalau kita lihat ada semacam progres gitu ya di dalam karirnya dan semoga progresnya pengalaman yang saya miliki di sini bisa ini ya bisa menjelaskan gitu ya, bisa membantu teman-teman nantinya. Oke,
Kita lanjut ya ke bagian ketiga ya, di plan-nya ya. Gimana nih plan-nya, cara achieve career progression di tech gitu. Kita mulai dari plan pertama ya. Untuk plan pertama sendiri, eh, know the job market gitu ya. Jadi teman-teman pertama harus tahu dulu tuh market di job, market job di tech itu sekarang kayak gimana sih gitu. Nah, dan ketika teman-teman misalnya nih udah punya cita-cita gitu ya, teman-teman pengen menjadi data analis gitu misalnya ya, atau pengen jadi data scientist. Nah, untuk posisi-posisi tersebut pasti ada skill set tertentu yang harus dipelajari kan. Nah, teman-teman ini perlu yang namanya untuk mengetahui skill set apa aja yang harus teman-teman minimal punya gitu ya. Jadi contohnya untuk misalnya nih teman-teman pengen jadi data analis gitu. Data analis itu kerjanya ngapain sih gitu. Biasanya kan kalau data analis narik data gitu kan. Berarti di sini teman-teman harus mengerti pertama SQL gitu ya, bahasa pemrograman SQL. Di luar SQL, biasanya kan data analis perlu yang namanya visualisasi data gitu kan. Nah, berarti teman-teman perlu juga yang namanya eh, data visualization tools gitu ya, kayak Tableau, Looker, dan lain-lain. Sama seperti di data analitik, di role-role lain itu pasti ada skill set yang minimal banget dimiliki dan juga additional requirement yang dimiliki gitu ya. Jadi teman-teman pertama perlu checklist dulu ya untuk kebutuhan skill set ini apa aja nih yang diperlukan gitu. Untuk cara risetnya sebenarnya cukup simple ya teman-teman. Anggap aja nih teman-teman misalnya pengen jadi data scientist gitu ya. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa tuh ya buka ke LinkedIn di bagian jobs. Nah, habis itu teman-teman coba ketik data scientist gitu. Nanti kan pasti banyak ya ada list pekerjaan eh, job ini ya, job hiring gitu ya terkait data scientist. Nah, teman-teman bisa list ibarat minimal ya, misalnya 10 gitu ya. 10 job hiring data scientist. Dari 10 itu kira-kira poin-poin atau skill set apa aja nih yang banyak muncul gitu ya. Dan yang banyak muncul inilah yang bisa dibilang adalah skill set yang sebenarnya teman-teman perlu kuasai seperti itu. Nah, selain yang mandatory itu teman-teman juga perlu ya yang additional job requirement-nya ya. Misalnya kayak minimal ngerti lah bahasa Inggris gitu ya biasanya ya. Dan kemampuan komunikasi kayak gitu-gitu. Itu teman-teman perlu ya untuk paham gitu ya. Nah, mungkin ini untuk poin keduanya ya terkait step 1, specialize in niche skill gitu ya. Niche skill ini bisa dibilang kayak skill set yang orang itu yang tahu dikit gitu ya. Jadi kayak yang tahu dikit tapi dibutuhin banget untuk perusahaan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa tuh kayak cek gitu ya posisi-posisi yang teman-teman mau ya. Misalnya kayak data analis atau data scientist gitu. Dia skill niche apa nih yang sebenarnya banyak muncul di requirement, tapi orang-orang tuh dikit yang punya gitu ya. Untuk case aja, di contoh ini aku nulisnya Google Analytics gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Google Analytics itu salah satu tools untuk nge-track user behavior gitu ya di apps dan web. Tools ini sendiri sebenarnya eh, untuk basicnya cukup mudah, cuman untuk keperluan yang lumayan advance itu nggak semua orang bisa ya untuk membuatnya gitu. Nah, skill-skill niche seperti inilah yang teman-teman butuhkan ya untuk bisa terlihat lebih oke gitu ya, lebih lebih oke dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Itu poin nomor 2 ya. Nah, ini juga poin nomor 3 nih ya. Your unique selling skill lies in going beyond the basics gitu. Sebenarnya ini kayak eh, penekanan dari poin nomor 2. Jadi teman-teman tuh perlu yang namanya unique selling point gitu ya. Atau kalau di marketing biasa disebut USP gitu ya. Sama seperti teman-teman jualan barang ya misalnya. Ibarat teman-teman jualan sabun gitu ya. Sabun cuci muka gitu. Spesifik gitu ya. Nah, sabun cuci muka itu kan pasti banyak ada yang jualan kan. Misalnya merek Korea, merek Indonesia, dan lain-lain gitu kan. Nah,
teman-teman perlu yang namanya agar brandnya ini bisa survive ya, bisa bagus gitu brandnya, itu perlu yang namanya unique selling point gitu ya. Jadi ibaratkan misalnya ya, sabun cuci muka sekarang itu kebanyakan eh, sabun cuci muka untuk memutihkan wajah gitu ya, untuk membuat wajah bersinar gitu. Nah, sedangkan misalnya nih, setelah teman-teman market research, oh ternyata selain butuh yang mencerahkan, ada juga nih beberapa segmen ya yang sebenarnya potensial untuk digali, tapi belum banyak orang yang masuk gitu. Misalkan sabun cuci muka untuk wajah jerawat gitu misalnya, dan itu pemainnya kurang. Nah, dengan teman-teman menspesifikkan USP-nya ya, USP teman-teman, atau contohnya ini sekarang sabun cuci muka ini ke market yang belum banyak orang tahu, nah itu bisa membuat teman-teman jadi lebih stand out dibanding yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk step pertamanya ya. Jadi kenal the job market gitu ya. Teman-teman perlu banyak riset gitu ya terkait ini gitu. Untuk step nomor 2-nya ya, be adaptable, maksudnya kayak jadi lebih adaptif gitu ya. Broaden your skill set, don't be rigid gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ibaratkan ya, mungkin balik lagi ke case-nya sebelumnya, teman-teman misalnya pengen jadi data scientist gitu ya. Nah, data scientist itu mungkin yang teman-teman tahu dan banyak pelajari misalnya ya, data scientist itu kan kebanyakan kalau di tutorial-tutorial belajarnya terkait eh, image classification gitu kan ya. Buat misalnya di gambar ada gambar kucing, kita pengen tahu itu ada gambar kucing gitu. Tutorial-tutorial itu kan banyaknya kayak gitu. Nah, oke lah kalau misalnya teman-teman untuk sekedar belajar, belajar dari situ gak apa-apa. Cuman yang teman-teman perlu make sure adalah apakah skill set tadi itu sebenarnya dibutuhkan tidak buat perusahaan gitu ya. Jadi sebenarnya tuh banyak teman-teman kayak orang-orang gitu ya misalnya pengen jadi data scientist gitu. Data scientist yang mereka pelajari misalnya ke image classification tadi ya gitu ya. Orang pengen tuh gitu belajar jadi data scientist biar bisa keren gitu ya, biar keren. Kalau nggak salah kan juga katanya gaji gede gitu kan. Sedangkan yang dia pelajari sendiri, misalnya skill setnya ini belum sesuai gitu ya dengan kebutuhan market. Jadi yang misalnya kebutuhan market sekarang itu adalah data scientist yang mengerti tentang natural language processing gitu ya, atau NLP gitu. Atau misalnya nih teman-teman adalah seorang software engineer gitu ya. Software engineer yang teman-teman pelajari saat ini gitu ya, bahasanya ya, misalnya adalah Kotlin gitu ya. Jadi teman-teman pengen belajar software engineer menggunakan bahasa Kotlin gitu. Nah, teman-teman mungkin boleh aja belajar gitu ya menggunakan Kotlin. Tapi tetap ingat teman-teman, teman-teman kan belajar tools ini ujung-ujungnya buat cari kerja gitu kan, buat mencari penghasilan gitu. Nah, perlu dicek dulu apakah bahasa pemrograman ini di market itu atau orang-orang yang buka job banyak nggak yang nyari bahasa tersebut seperti itu ya. Jadi itu poinnya. Banyak yang aku yang bisa dibilang ya sering ada terjadi case mismatch kayak gitu ya. Jadi dia belajarnya apa, yang dibutuhin market apa gitu. Dan karena nggak match, jadinya ya bakal susah gitu ya cari kerjanya. Kalau misalnya masih kekeh gitu ya dengan posisi tersebut. Ini mungkin mau menambahkan personal story ya. Jadi dari aku sendiri sebenarnya juga sempat dulu ketika mahasiswa kejadian juga case kayak gini gitu ya. Jadi ceritanya itu, jadi kalau di sini kan learning both data scientist, data engineering, and analytics, gitu ya, basic skill. After advice from industry expert gitu kan ya. Nah, ini kejadian di aku sendiri. Jadi dulu ketika aku masih mahasiswa, teman-teman, di semester akhir, itu aku sempat ngisi acara ya, kebetulan. Ngisi acara gitu ya, jadi pembicara gitu terkait AI-an lah gitu. Dulu saya masih kekehnya belajar AI gitu ya. Nah, kebetulan banget ketika ngisi acara itu salah satu
tamunya itu bintang tamunya adalah seorang data scientist di Gojek gitu ya. Jadi kan saya cukup seneng gitu ya. Wah, ada expertnya langsung nih yang ngisi salah satu topik gitu ya. Nah, ketika setelah acara selesai gitu ya, tentu dong saya yang waktu itu masih berambisi kan pengen belajar AI gitu kan. Nyamperin ke expertnya waktu itu, saya tanya gitu kan. Mas Punten kalau misalnya pengen jadi data scientist gitu ya, atau pengen jadi machine learning engineer dengan skill set sekarang, kira-kira gimana ya nanti masuknya gitu. Nah, ketika waktu itu mungkin saya ngiranya dengernya kayak jawabannya gitu ya, kayak aduh Mas kalau bisa skill setnya jangan tunjukin yang bagian ini aja, tapi bagian ini juga gitu. Yang dimana si expertnya ini bilang skill setnya kalau bisa gitu ya, kalau mau masih mood AI, minimal ngerti lah ngutak-ngatik datanya gimana gitu ya, preprocessing datanya gimana, nyimpen datanya gimana. Yang sebenarnya itu lebih mengarah ke data engineering dan data analitik gitu ya. Ketika pertama kali saya dengar mungkin emang tuh mungkin agak ngeyel gitu ya mungkin di awal. Aduh, saya mau jadi data scientist masa disuruh belajar data analitik, data engineering gitu kan. Saya kan maunya AI gitu. Nah, tapi setelah seiring berjalannya waktu ya, makin lama untungnya makin kepikiran juga ya dengan perkataan dari expert itu. Dan untungnya juga karena si expertnya ini sempat ngomong kayak gitu, di akhir-akhir semester saya masih sempat tuh akhirnya ngambil course-course gitu ya atau sertifikasi yang untuk mahasiswa lumayan harganya itu untuk mempelajari terkait data analytics dan sedikit data engineering gitu ya. Dan ya puji Tuhan berkat expert itu eh, kata-katanya ya meskipun di awal tuh terlihat terdengar menyakitkan, cuman pada akhirnya itu juga membantu saya juga untuk mendapatkan kerjaan pertama gitu ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya ketika saya dikasih tahu itu saya agak kekeh gitu ya. Dan ketika lulus saya skillnya hanya AI yang AI-nya ini juga sebenarnya hanya dari framework gitu ya. Jadi kayak panggil-panggil fungsi aja gitu untuk dalemannya nggak se-expert itu gitu ya. Itu kayaknya akan susah untuk survive di job market pada waktu itu gitu. Karena pada waktu itu sebenarnya udah mulai ini ya udah mulai ngeri ya job marketnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk step 2 ya, be adaptable gitu. Boleh misalnya teman-teman masih kekeh nih pengen jadi data scientist gitu ya, atau misalnya mau jadi front end engineer gitu ya. Itu boleh-boleh aja kalau teman-teman emang mimpinya itu. Cuman yang perlu topik utama dari step 2 ini adalah teman-teman perlu make sure juga untuk skills untuk posisi-posisi yang teman-teman inginkan gitu ya, posisi dream jobnya, apakah ada skill set lain yang sebenarnya itu agak beririsan sedikit dengan skillnya di job tadi, eh, tapi itu tuh sebenarnya penting untuk dipelajari seperti itu. Jadi untuk main point dari step 2-nya itu seperti itu teman-teman ya, fleksibel gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk step 3-nya. Next. Oke, step 3 gitu ya, master the soft skill for leadership gitu ya. Nah, jadi kalau tadi itu kan mungkin kita bahasannya di materi sebelumnya untuk posisi-posisi junior gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti udah mulai berjalan karirnya ya. Jadi teman-teman misalnya udah dapat pekerjaan di pekerjaan pertama dan akhirnya teman-teman mulai menjalankan karir teman-teman gitu ya. Misalnya as a data scientist ataupun as a software engineer gitu. Nah, di awal-awal biasanya itu memang technical skill itu penting banget gitu ya untuk dimiliki gitu ya. Kayak bikin visualisasi data atau bikin suatu UI itu pasti penting. Dan itu bisa dibilang pintu gerbang pertama gitu ya untuk mencari pekerjaan. Nah, namun teman-teman, ketika seiring perjalanannya karir gitu ya, misalnya teman-teman dari junior pada akhirnya nanti dapat kesempatan gitu ya naik jadi posisi middle level, dari middle level nanti naik lagi jadi posisi senior dan semakin naik semakin naik semakin naik. eh ada satu topik yang sebenarnya itu yang pada akhirnya itu akan ngambil porsi lebih banyak dibandingkan hard skill-nya itu sendiri gitu ya atau technical skill-nya sendiri. Dan itu adalah soft skill gitu teman-teman.
soft skill terkait dengan manajerial gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah mulai posisinya udah mulai naik gitu ya, udah mulai naik dan akhirnya dipercaya di timnya teman-teman untuk menghandle gitu ya menghandle suatu tim yang terdiri dari beberapa orang. Berarti kan itu udah mulai masuk ke ini ya, udah mulai karir leadershipnya udah mulai jalan ya. Nah itu nanti baru tuh mulai kerasa gitu. Wah ternyata kalau jadi posisi ini nggak cuma harus jago ya terkait coding, tapi harus jago juga nih terkait skill-skill skill-skill manajerial gitu ya. Contoh-contohnya misalnya kayak negosiasi, cara manage tim gitu ya, cara ngelit tim gitu. Kalau misalnya ada anggota tim yang kerjanya kurang bagus, nah itu gimana cara ngasih masukannya? Nah kayak kayak tadi itu yang mungkin di awalnya kita anggap sepele, itu seiring berjalannya waktu bakal mulai lebih banyak tuh porsinya ngabisin gitu ya, dibandingkan dengan codingnya itu sendiri. Jadi ini teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat kerja gitu ya dan berkesempatan gitu ya nanti karirnya mulai naik, mungkin bisa dipertimbangkan juga ya untuk eh, mulai melatih skill set soft skill ini gitu ya. Nah, untuk personal story-nya sendiri sama seperti yang saya jelaskan tadi, saya juga ini ya mulai terasa gitu ya shift-nya ya. Ketika dulu di Blibli eh, mimpin tim kecil gitu ya. Ini tim kecil di dalam suatu divisi gitu ya. Nah, ketika saya pindah di tempat yang baru, ini mimpin timnya untuk menghadap ke klien langsung gitu. Jadi yang awalnya ketika di kantor lama timnya ini untuk ya udah bagi-bagi kerja aja gitu ya. Nah, di tim yang baru ini selain untuk bagi-bagi kerja, tapi juga untuk eh, maju nih ke depan klien gitu ya. Dan ketika maju ke depan klien, pasti ada lah ya pertanyaan-pertanyaan dari klien yang kadang-kadang agak bikin garuk-garuk kepala gitu ya. Nah, di situ ya, apa namanya, lumayan culture shock ya buat saya waktu itu. Eh, dan karena culture shock tadi, disitulah kepikiran gitu ya, untuk soft skill ini harus lebih sering dilatih lagi, kayak gitu. Ya, kurang lebih main poinnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu gitu ya, oke, eh, step 1, step 2, step 3 tadi aku udah dapet gitu ya. Nextnya apa gitu ya. Nah, jadi kalau untuk rangkumannya sendiri gitu ya, teman-teman dalam untuk meraih dream job ya teman-teman dan karirnya kalau misalnya mau naik gitu ya, teman-teman bisa eh, memenuhi ya skill mandatory dan skill tambahan yang dibutuhkan jobnya teman-teman gitu ya. Yang kedua harus adaptif ya orangnya ya. Dan kalau bisa memperluas skill setnya teman-teman gitu ya. Gak cuma skill teknikalnya aja yang perlu diasah, tapi juga skill soft skillnya gitu ya. Negosiasi, cara manage tim, cara ngomong dengan klien, cara manage ekspektasi, kayak gitu-gitu ya. Dan teman-teman juga perlu yang namanya, oh ya ini juga kejawab ya, prepare your growth, eh, prepare ya untuk soft skillnya teman-teman, karena suatu saat nanti gitu ya, kalau teman-teman nanti ya pada akhirnya mencapai di titik tersebut gitu ya, titik yang udah mulai masuk ke area manajerial gitu ya, atau the leadership, pasti itu soft skillnya teman-teman bakal kepake banget gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dilatih, dilatih gitu ya. Ini ada grafik ya teman-teman ya, Career Advance Strategy gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di grafik ini, eh, yang paling bawah tuh ya, basic, mandatory dan basic. Ini adalah skill set wajib ya yang harus dimiliki teman-teman. Sedangkan kalau additional ini berarti kalau teman-teman lebih mau stand up gitu ya di pasar kerja gitu ya, teman-teman harus memperluas skill setnya gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mandatory advance gitu. Ini kalau teman-teman udah di levelnya managerial level gitu ya, udah di leadership level. Dan ada additional advance juga ya, master niche skill gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya skill set yang niche ya, atau yang orang sedikit, yang ngerti sedikit gitu ya, itu bagus banget.
Oke, anggaplah ya ceritanya teman-teman udah melakukan semua hal itu gitu ya. Dari semua hal itu akhirnya teman-teman bisa tuh dari yang awalnya seorang job seeker gitu ya, akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan impian Anda gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan hal-hal tadi gitu ya, teman-teman tuh dipastikan nggak cuma seorang pelamar gitu ya, tapi teman-teman tuh adalah kandidat yang HR dan user cari gitu. Jadi penting banget ya untuk mempersiapkan 3 step tadi, dan ya kurang lebih kayak gitu ya. Teman-teman harus ini ya, mengwrap gitu ya karirnya teman-teman dengan adaptabilitas, expertise skill, dan juga leadership gitu. Dan kalau teman-teman sudah melakukan hal itu semua, selamat, teman-teman harusnya udah ready gitu ya untuk mengambil kerjaan impian teman-teman. Dan di sini ada ini juga ya, pengingat juga ya, avoid the pitfall gitu ya. Pengingat juga, kalau bisa gitu ya, jangan cuma fokus di technical skill karena itu bakal ngelimit karirnya teman-teman. Ini pas mungkin kalau teman-teman udah lama kerja, mungkin teman-teman bakal sempat ya ngelihat orang-orang yang bisa dibilang terhalang ya dengan kategori satu ini gitu ya. Lalu sama seperti poin 1, poin 2 ini jangan ignore soft skill. Ini bakal ngelimit ya karirnya teman-teman. Dan yang paling penting poin 3, teman-teman harus adaptif ya. Teman-teman kalau nggak adaptif, ini bakal bikin teman-teman kehilangan banyak opportunity. Seperti itu. Jadi misalnya kalau lagi interview ditanya gitu ya satu tools, Masnya ngerti ini nggak gitu ya. Dan itu adalah sebenarnya posisi yang teman-teman lamar itu adalah posisi yang teman-teman mau. Kalau memang teman-teman nggak ngerti skill set tadi itu yang HR tanyakan gitu ya, kamu ngerti ini nggak, skill set ini nggak gitu. Teman-teman untuk kelihatan lebih adaptif ya mungkin sarannya bisa dengan bilang untuk sekarang saya belum bisa Pak gitu atau Bu. Namun kalau kedepannya saya dikasih kesempatan bekerja di sini, saya yakin bakal mempelajari lebih expert lagi lah terkait topik itu gitu. Atau minimal teman-teman jawab secara teori aja nggak apa-apa. Jadi dari situ HR juga pasti bakal ngelihat ini orang meskipun belum mengerti skill setnya, topiknya, tapi dia ada ini ya, ada kemauan ya untuk belajar. Dan itu masuk ke dalam adaptif. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga topik yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai sini mungkin boleh ya dari teman-teman ini untuk bertanya. Thank you. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Gimana teman-teman materi dari Kak Cahyo? Keren bukan? Nah, sekarang kita akan membuka open Q&A lagi, teman-teman. Boleh di raise your hand dulu untuk kita lihat. Yang sudah bertanya tidak bisa bertanya lagi ya. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang belum. Untuk Aisyul dan Alpitra sudah. Mungkin ini Kak Cahyo, ada Chelsea. Boleh Chelsea dibuka on cam dulu? Mana muka cantiknya? Oh, wait. Hi. Oke. Okay, hi, Kak. I want to ask a question. Jadi, nowadays, companies really look up for those who can speak English, right? Since English is a plus point for work application, should we actually write our CV in English or is Indonesian okay? Oke. Also, the second question is, if I have an experience that considered as a really great experience that could actually impress the recruiting office. For example, I had the experience of interviewing Ibu Sinta Nuria Wahid at her own place there, then write a book about it. But I'm applying for a job that has actually no connection with that experience, like applying as a digital business consultant or data scientist. Do I actually have to include that experience in my CV? Thank you. Oke, dipersilakan Kak Cahyo untuk menjawab pertanyaan dari Chelsea. Okay, thank you. For the first question, I think it would be great ya if you
write the CV in English because as far as I know, many ATS program using English. Yeah, correct me if I'm wrong, Regina. Yeah, so my recommendation is yes, write your CV in English. Oh, okay. Regina already, yeah, answer yeah on the chat. Yes, true. Yeah. Thank you, thank you. Yeah, that's for the first question. For the second question, I think yes, you can still write the experience yeah to your CV and make sure that your the experience you write uh, already something apa dibumbuin ya seasoning ya gitu because maybe you don't know but transferable skills like wawancara ya wawancara itu bagus sebenarnya gitu itu bakal bakal jadi nilai plus lah soalnya nggak ini yang saya tahu aja gitu ya orang-orang teknikal tuh sebenarnya jarang yang bisa ngomong gitu itu aja sih ya semoga menjawab ya oke. Oke, gimana sudah terjawab Kak Chelsea? Sudah, Kak. Thank you. Oke, sama-sama. Silahkan ada yang mau raise hand lagi? Ini ada nih di kolom komentar Kak, ada yang nanya lagi. Izin bertanya Kak, apakah CV itu harus sekali mencantumkan pengalaman kerja? Bagaimana dengan yang baru akan melamar tanpa pengalaman? Lalu bagian terpenting dari CV itu apa sih Kak? Terima kasih. Oh, CV harus menentukan dulu. Kalau belum ada pengalaman itu bisa apa? Kalau teman-teman sempat kuliah gitu ya, di kuliah kan pasti ada ngerjain suatu project gitu ya. Dan anggap aja project ini bisa dikonekkan dengan posisi yang teman-teman lamar. Teman-teman bisa itu masukin project-project itu ke dalam CV-nya gitu ya. Apalagi kalau teman-teman misalnya eh, ngelamar gitu ya, ngelamarnya ini sebelumnya di kuliah pernah tuh ikut organisasi gitu ya, dan organisasinya ini ada transferable skill yang bisa dimasukkan ke CV itu, nah itu bisa dimasukin gitu. Jadi nggak kosong lompong gitu ya. Kalau bisa dihindari kosong lompong ya teman-teman ya. Soalnya seperti yang Kak Regina sebutin tadi, biasanya HR tuh cuma ngeliatnya sebentar sih. Ya, semoga menjawab ya. Oke, apakah sudah menjawab? Ada yang bertanya lagi Kak? Oke, sudah menjawab katanya. Ada yang bertanya lagi Kak? Izin bertanya Kak, semisal kita pernah berpengalaman PKL di SMK, tapi sekarang sudah kuliah tapi lintas jurusan dengan pas SMK. Apakah perlu ditulis di CV-nya Kak? Silahkan Kak Cahyo. Hmm, pengalaman SMK, PKL ya. Hmm, kalau CV-nya masih kosong, boleh-boleh aja. Tapi kalau sebenarnya rekomendasi, kalau yang aku tahu ya dari rekomendasi HR, kalau pekerjaannya apa, pengalaman-pengalaman intern ya, itu pengalamannya gak apa ya, gak se gak selurus gitu ya dengan pekerjaan yang dilamar. Sebenarnya lebih baik dihilangkan gitu. Tapi kalau misalnya di contohnya masnya ini ya, misalnya magangnya ini ada transferable skill yang bisa dimasukin, ya udah masukin aja nggak apa-apa. Ya, semoga menjawab. Baik, untuk pertanyaan terakhir Kak dari Diva Rizky mungkin ya. Izin bertanya Kak, untuk FG lebih baik kantor yang nyaman tapi gaji kecil atau kantor yang serba cepat dan gajinya besar? Waduh, Boleh dijawab Kak Cahyo. eh, nyaman gaji kecil, serba cepat gaji besar. Biasanya kenyataan kenyataan lapangannya sih kantor serba cepat gaji kecil sih guys, biasanya guys. Jarang yang Betul yang iya. sekali.
Jeli banget. Tapi balik lagi terkait apa yang teman-teman kejar ya dalam karir tersebut gitu ya. Contohnya kalau aku dulu aku ngelihat mungkin gajinya nggak bisa dibilang bukannya bombastis ya pada pada zamannya ketika saya dapat tawaran ke company pertama. Tapi yang saya lihat adalah portofolio company, portofolio yang nanti saya kerjakan gitu ya, itu ternyata bagus gitu ya. Kliennya adalah pokoknya top top susu-susuan lah ya di Indonesia. Nah, jadi meskipun gajinya bukan yang bombastis, tapi karena kliennya itu klien gede, ya berani ambil gitu. Karena melihat nanti nih setelah 1 tahun 2 tahun minimal lah ya setahun, setelah setahun pasti nanti skill set saya bakal Oh, berarti terbang. ditekan terus diputar ke kanan ya? Oh, lu resident aja. Resident kan? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Balik lagi ya ke aspirasi karirnya ya. Ya, Yang ke mana? aspirasi karirnya. Mungkin nambahin dikit ya. Yang tadi itu Jadi gue kalau yang gaji gaji kecil gitu ya nyaman, tapi Pascal. kerjaannya bagus ya, kliennya bagus, boleh diambil, enak. Tapi jarang kayak gitu ya teman-temannya. Jarang yang kan jarang yang eh, kantor gaji besar kerjanya lambat gitu jarang ya. Ya, semoga menjawab. Oke. Oke Kak, mungkin ini Kak satu lagi. Kak Deo katanya. Boleh, boleh. Izin bertanya Kak, tadi kan Kakak Cahyo bilang pelajaran yang diajarkan di kuliah ada gap dengan yang dibutuhkan di dunia industri. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengisi gap tersebut Kak? Boleh dijawab Kak Cahyo? Nah, ini nih bagus nih pertanyaannya. Pertanyaan apa? Jawabannya adalah share screen. Aku share screen layar lagi bentar ya. 5 menit, 5 menit. Jawabannya adalah di sini teman-teman. Deng, 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 deng. Jawabannya adalah teman-teman harus cari komunitas. Komunitas yang, nah ini nih, university period ya. Teman-teman harus cari komunitas yang selaras dengan skill setnya gitu, aspirasinya pengen jadi apa gitu ya. Dulu saya tahunya cuma Google, ini developer club ini dari Google ya. Saya tahunya ini gitu ya. Dan dari sini akhirnya masuk ke lab gitu. Sebenarnya di luar lab ini ada lagi komunitas yang nggak saya masukin ya. Soalnya saya cuma anggota aja gitu. Jadi intinya adalah minimal banget teman-teman ikuti komunitas gitu. Misalnya kalau data engineering itu ada komunitasnya tuh, namanya Data Engineering Indonesia gitu ya. Kalau data scientist ada juga tuh komunitasnya DSI gitu ya. Teman-teman minimal masuk ke sana gitu. Kenapa harus masuk komunitas? Karena ketika teman-teman masuk komunitas, biasanya itu ada aja informasi-informasi update gitu ya terkait tools terbaru sekarang yang lagi bagus pakai apa gitu ya. Yang di industri itu sekarang pakai apa nih yang bagus. Habis itu kadang-kadang ya biasanya di komunitas itu ada yang namanya informasi pelatihan-pelatihan gratis. Nah, itu juga tuh penting tuh teman-teman. Jadi penting masuk komunitas yang sesuai gitu ya. Gitu. Join the community. Ya, semoga menjawab ya. Oke, Siap. baik. Terima kasih Kak Cahyo. Apakah sudah menjawab? Sudah. Ternyata sudah menjawab ya Kak Cahyo. Karena Oke. waktunya telah selesai, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemateri kita, narasumber kita, yaitu Kak Cahyo dan Kak Regina. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa dari kedua narasumber kita, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal ya teman-teman untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia karir. Nah, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, saya mau menyampaikan terima kasih kepada sponsor webinar hari ini, yaitu Homer Code, dan kita juga disponsori oleh banyak media partner yang sangat luar biasa, yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan pada hari ini. Nah, rangkaian acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi teman-teman boleh on cam dulu, dan juga dipersiapkan untuk operator, kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Operator, operator tolong dipersiapkan ya.
Gimana, operator udah siap, udah aman? Boleh teman-teman untuk on cam dulu. Ini sudah banyak yang on cam, tapi masih banyak yang belum on cam. Ayo teman-teman on cam dulu untuk memperlihatkan wajah-wajah teman-teman yang cantik dan tampan di sini. Boleh ya? Oke, untuk slide pertama. Saya pandu, kakak operator tolong di screenshot ya. 3, untuk slide pertama, 3, 2. Oke, next slide kedua. 3, 2. Slide ketiga, silahkan pakai gayanya teman-teman. 1, 2. Slide keempat, 3, 2. Oke, baik. Karena sesi dokumentasi telah selesai, teman-teman, sekarang adalah sesi yang sangat kalian tunggu-tunggu, yaitu pengisian link presensi ya, teman-teman. Nanti saya akan bagikan link presensinya di komentar, dan teman-teman boleh diisi terlebih dahulu. Saya berikan waktu untuk beberapa menit. Oke, teman-teman, selagi mengisi link absensi, saya akan memberitahukan bahwa nanti untuk penanya terbaik akan diberitahukan di grup WA. Dan untuk yang belum berkesempatan memenangkan hadiah atau door prize-nya, kalian jangan berkecil hati ya teman-teman, karena Interpiku juga sedang membuka giveaway. Jadi teman-teman boleh banget nanti ikutan giveaway-nya, yaitu 50.000 saldo. Jadi kalian bisa langsung ikutan ya. Kalau nggak menang di sini, masih ada jalan lain gitu. Oke, ini presensinya udah selesai. Nah, ini ada dari Kak Regina Yohana. Silakan teman-teman untuk yang ingin mengunjungi LinkedIn-nya Kak Regina dan juga Kak Cahyo. Nah, ini dia teman-teman giveaway dari Interpiku-nya. Jika teman-teman yang belum berkesempatan menang pada kali ini, masih ada kesempatan untuk teman-teman semuanya. Gimana link presensinya? Udah selesai mengisi atau masih mengisi? Oke, boleh saya kirim kembali link presensinya. Teman-teman jangan lupa ya untuk isi link presensi, dan juga nanti akan diumumkan pemenang dari penanya terbaik. Dan yang belum mendapatkan kemenangannya bisa ikuti giveaway dari Interpiku ya. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah selesai mengisi link presensi? Baik, kita lanjutkan saja. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk semangatnya hari ini dan juga antusiasnya teman-teman, sangat mengapresiasi sekali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta, kakak-kakak narasumber, seluruh tim Interpiku, dan ketua pelaksana yang sudah hadir pada acara hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Sebelum penutupan, aku mau kasih kata-kata motivasi yang tentunya akan cocok banget buat teman-teman yang ikut webinar hari ini.
Ini kata-katanya dari Mark Cover, life has no remote, get up and change it yourself. Artinya, hidup kita tidak memiliki kendali, maka bangun dan ubah hidupmu sendiri. Selanjutnya, marilah kita tutup acara kali ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Mohon maaf apabila dari kami, selaku Master of Ceremony dan juga tim Interpiku, ada perkataan atau perlakuan yang tidak berkenan. Sebelum itu, saya juga akan membacakan sedikit pantun untuk teman-teman semua. Siang hari memakan kuaci, makannya bareng Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh leave dari sini. Terima kasih ya teman-teman.